Halo, Shalom. eh Kembali bersama channel Napuan Karpidol tentunya. Di video kali ini, saya akan membahas topik mengenai eh, iblis memanipulasi menggunakan firman. Ya. Jadi topik kali ini, memanipulasi menggunakan firman ini saya ambil dari Matius pasal 4 ayat 5 ya. Jadi begini, firman Tuhan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pumpungan bait Allah. Jadi Matius 4 ayat 5 ini menceritakan Yesus itu dibawa oleh roh ya ke padang gurun ya, padang pasir itu, padang gurun untuk dicobai iblis itu. Jadi pada saat itu sesuai dengan Matius pasal 4 ayat 5 ini dia dibawa ke bumbungan bait Allah untuk untuk dia menjatuhkan dirinya itu. Kita tahu bagaimana iblis ini sangat cerdik sekali untuk memanipulasi ya. Apalagi dia gunakan firman firman Allah lagi untuk mau memanipulasi tipuannya itu kepada Yesus ya. Jadi perhatikan ya bagaimana itu iblis menyerang Yesus itu untuk kedua kalinya ya. Jadi Yesus mengalahkan dengan mengutip firman dan juga uh, kita tahu iblis pun juga menggunakan firman firman Tuhan dia kutip juga dari perjanjian lama ya. Kalau nggak salah sih Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai dengan 12 ya. Yang mengatakan aku akan mengirim para malaikatnya untuk menopang Yesus kalau Tuhan Yesus itu jatuh gitu. Terus iblis meminta bukti ya kepada Yesus pada saat itu. Dia katakan juga, buktikanlah kepada aku. Itu kata iblis itu. Terus jatuhkanlah dirimu ke bawah dan marilah kita lihat apa yang akan diperbuat oleh para malaikat itu. Dia kutip dari perjanjian lama juga. Jadi inilah contoh ya, contoh eh, kecerdikan iblis itu dalam memanipulasi menggunakan firman ya. Dia tidak memanipulasi atau menipu dengan senjata ya, terus dengan pistol enggak ya, dan apalagi dia nggak menipu dengan hal-hal seperti itu. Dia menggunakan firman loh, sangat mencengangkan sekali ya. Jadi uh, di dalam karakteristik iblis itu tidak ada namanya uh, honesty basic ya. Tidak ada dasar kejujuran karena dia memang si pendusta itu. Jadi biasanya si pendusta ini akan mengarahkan orang itu atau manusia itu sekalipun dia orang percaya ya. Sekalipun dia orang percaya akan mengarahkan kepada hal-hal yang pro terhadap kedagingan ya. Pro terhadap duniawi itu. Dia akan mengarahkan ke hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan, jadi begini ya, saya pernah melihat ada orang itu jadi beratasnamakan agama, beratasnamakan keyakinan ya. Ini substansial aja ya pengertiannya ya, secara personifikasi aja. Jadi saya melihat ada orang percaya, dia mengatasnamakan Kristus segala macam, tapi dia memiliki motivasi yang lain gitu.
Jadi bukan motivasi ketulusan dia dalam mengabdikan sebagai orang percaya, mengabdikan pekerjaan Kristus itu. Dia tidak dia perbuat itu dengan tidak tulus itu. Jadi dia banyak menggunakan ayat firman juga, menjual firman Tuhan juga demi motivasi yang lain. Jadi ya saya melihatnya sih cukup miris juga ya. Apalagi kalau seseorang itu sudah terlalu idiot ya, kalau menurut saya. Ketika dia rasa menghalangi suatu motivasinya, ada seseorang yang menghalangi motivasinya atau tak apa, yang membuat dia merasa terhalang gitu atas motivasinya dan ambisinya itu. Biasanya orang-orang semacam itu tuh adalah orang-orang yang manipulatif ya. Kalian bisa tafsir sendiri ketika itu terjadi kepada manusia, apalagi orang percaya ya. Kalian bisa tafsir sendiri. Bagaimana karakteristik iblis ini sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang memang tujuan dan motivasinya itu um, bukan berdasarkan untuk pengajaran ya, bukan berdasarkan untuk hal-hal yang membangun spirit, semangat, dan juga ketulusan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebagai orang percaya itu kita wajib melakukan hal itu. Nanti di session video mungkin setelah ini ataupun berikutnya saya akan memberikan suatu pemahaman atau suatu topik yang berhubungan dengan bagaimana ucapan Yesus mengenai uh, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mau melakukannya. Jadi ada kata-kata yang tersirat yang sepertinya saya harus jelaskan soal kalimat Tuhan Yesus yang biasanya sangat sering dia ucapkan di beberapa part-part momen dia di perjalanan dia dalam pengajaran, dalam melakukan uh, pekerjaannya. Jadi Tuhan Yesus itu melakukan suatu pekerjaannya itu bukan berdasarkan kehendaknya sendiri ya, tapi melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia. Apakah secara determinasinya Yesus menjalankan secara sangat baik apa gimana? Justru sangat-sangat baik dan sangat-sangat tergenapi sekali ya. Jadi nanti mungkin di sesi video mungkin setelah ini atau berikutnya gitu saya akan menjelaskan mengenai perkataan Yesus yang sering diucapkan gitu setelah dia mengajar, setelah dia bertemu orang, setelah dia uh, apa, memberikan banyak mujizat. Di situ ada orang lumpuh berjalan, ada orang buta melihat. Dia sering uh, mengucapkan kalimat itu ya, berbagilah orang yang mendengarkan dan mau melakukannya. Kayaknya saya rasa perlu gitu. Jadi kita balik ke topik yang tadi, bahwa kecerdikan iblis itu dalam memanipulasi menggunakan firman itu sungguh sangat sangat hampir-hampir ya kalau kita yang mungkin pemahamannya kurang bisa tertipu juga sih. Itulah sebabnya saran saya ya, jangan pernah menjual pekerjaan-pekerjaan yang tulus
yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya untuk motivasi yang lain tuh. Karena itu sama dengan nihil gitu, yang kayak gitu tuh. Jadi usahakan kalau mau sharing atau mau mau memberitakan firman, memberitakan kabar baik atau melakukan pekerjaan-pekerjaan eh, Tuhan juga, ya lakukanlah dengan tulus tanpa embel-embel, tanpa motivasi yang lain. Jadi seperti itu. Jadi sangat luar biasa ya bahwa Tuhan Yesus tidak terpancing pada saat itu ketika dia dalam pencobaan, tetapi dia melawan lagi dengan menggunakan firman juga ya tentunya. Ya, jadi iblis menggunakan firman itu untuk memberi suatu gagasan yang keliru kepada Yesus itu. Jadi firman berjanji bahwa Allah akan melindungi kita. Pikirkan yang keliru ialah mencobai Allah. Jadi terkadang kita tidak bisa membedakan mana yang menguji, mana yang mencobai gitu. Karena pesan Yesus itu adalah, ya boleh untuk menguji, ujilah aku tapi jangan cobai Tuhan Allahmu. Tapi kebanyakan orang itu tidak bisa membedakan gitu. Dan inilah rumus yang saya pakai sebenarnya mau di dalam basic pengetahuan atau basic pendidikannya apapun, tetap saya pakai menggunakan meteran atau alat ukur untuk mempertajam suatu kesimpulan, yaitu apa? Jika seseorang itu bisa membedakan sesuatu, dia dia pun akan bisa menempatkan segala sesuatu. Itu. Jadi ukuran untuk mempertajam kesimpulan, saya sering menggunakan itu. Supaya apa? Kita lebih jeli, supaya tidak terjadi manipulasi-manipulasi yang sangat pekat ya, sangat pekat dengan karakteristik iblis ya. Iblis ini sangat cerdik dalam memainkan kecerdikan untuk menipu gitu. Jadi berhati-hatilah terhadap iblis ya, yang sering mengutip Alkitab itu. Jadi musuh kita itu akan menggunakan Alkitab untuk menjatuhkan kita. Yang saya maksud ini adalah iblis ya, perbuatan-perbuatan iblis, perencanaan-perencanaan iblis. Dia juga menggunakan firman Allah juga, dia mengenali firman Allah juga ternyata ya. Oh, sangat menyenangkan sekali. Jadi dari setengah ayat atau sebuah ayat yang misalkan salah kutip atau ayat yang di luar konteks akan mendorong kita juga untuk berbuat suatu kesalahan gitu. Jadi jangan asal kutip ayat lalu mempresentasikan dengan cara yang salah atau penafsiran yang salah gitu. Jadi memang sangat menjadikan juga sih bila jemaat itu dijerumuskan oleh ya leader-leader kerohanian yang menyalahgunakan Alkitab dengan ya seperti yang saya bilang itu, dengan adanya motivasi yang lain, atau dia ya, belum mengerti sama sekali atau belum memahami secara betul gitu maksud dan pengertiannya di dalam setiap ayat-ayat Alkitab itu. Jadi mengapa Yesus tidak sudi terjun pada saat itu ketika iblis meminta untuk dia terjun itu di dalam saat di bumbungan bait Allah itu. Karena kalau Tuhan Yesus terjun, ia seakan-akan itu berkata bahwa kita itu membutuhkan Tuhan Yesus itu membutuhkan Allah untuk berbuat mukjizat itu atas perintah diri kita sendiri,
Jadi iman yang membutuhkan mujizat itu bukanlah iman itu. Jadi kalau iman kita tergantung kepada sesuatu mujizat, itu bukan iman. Jadi iman itu beralaskan apa yang Allah janjikan. Dan itu saya rasa sih sudah cukup ya. Jadi untuk bahan perefleksiannya adalah ini secara substansial ya pengertiannya. Jadi untuk mengukur spiritual janganlah menuntut kayak pendidikannya ataupun intelektualitas seseorang gitu. Jadi eh, kemampuan seseorang dalam perkara-perkara spiritual itu ya harus diukur oleh janji-janji Allah, perintah-perintah Allah gitu kan, perintah-perintah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua ya sebagai orang percaya. Yaitu salah satunya juga kita juga harus lakukan sesuai dengan firman yang sudah uh, kita pelajari di dalam Alkitab atau oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi mengenai Alkitab yang pernah kita dengar, yang kita pernah pelajari dari mereka semua. Contoh, para gembala, pendeta, dan orang-orang yang memang punya kompetensi di bidang biblika khususnya ya. Tapi saran saya ya, tapi ini nanti sih pengertiannya ya. Pengertian ini saya akan bawa di video mungkin setelah ini ataupun berikutnya gitu, video yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perkataan kalimat Yesus itu yang dia sering menggunakan itu juga. Jadi berbahagialah orang yang mendengar atau berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Saya akan memberikan suatu gambaran yang bukan dalam bermaksud untuk atau mengurangi suatu perbedaan makna ya, suatu perbedaan pengertian tidak. Saya akan memberikan supaya untuk memperjelas saja. Mungkin habis video ini atau enggak video berikutnya nanti saya akan jelaskan mengenai kalimat yang sering Tuhan Yesus ucapkan gitu. Oke, mungkin seperti itu aja dulu pembahasan kali ini. Jadi hati-hati ya, banyak orang yang juga memainkan karakteristik iblis ini yang suka hidupnya memanipulasi demi motivasi yang lain atau kepentingan yang lain. Bukan masalah ininya ya, tetapi implikasinya itu sangat buruk nantinya kepada orang yang mendengarkan, kepada orang yang menerima pengajaran seperti ya pengajaran-pengajaran yang diajar oleh pengajar-pengajar yang memang punya motivasi lain. Apalagi sudah melampaui dalam pengertian yang seharusnya gitu. Dalam menafsir ayat-ayat Alkitab itu. Jadi saran saya sih bijak-bijaklah ya. Jangan terlalu terburu-buru kalau masih ada kebimbangan dalam menafsir ayat-ayat Alkitab gitu. Berdoalah untuk dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa memberikan suatu pengajaran atau sharing gitu ya, berbagi kabar sukacita ya, kabar sukacita, bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan, kita sharing kepada teman-teman ataupun saudara-saudara, khususnya saudara-saudara seiman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah lama sekali saya tidak bikin video ya. Sudah bikin video jadi ya saya sempat-sempatkan aja dulu untuk membuat video. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau misalkan ada keterbatasan dalam segi pembawaan, dalam segi pengertian dan juga isi.
Dan juga apabila ada kata-kata yang mungkin, tidak berkenan, mohon dimaklumi dan mohon maaf gitu ya. Mungkin sekian dulu di video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, God bless you.